Audio Jungle. Audio Jungle. Universitas Indonesia Timur Makassar merupakan salah satu kampus swasta yang berada di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Audio Jungle. Kampus ini penuh dengan prestasi dan pengakuan dari berbagai lembaga yang tak henti-hentinya diraih, mulai dari akreditasi institusi hingga anugerah kampus sebagai Universitas Peningkatan Kinerja Tertinggi se-Sulawesi. Audio Jungle. Mahasiswa Universitas Indonesia Timur sangat beragam. Mereka berasal dari penjuru tanah air. Audio Jungle. Adapun pilihan fakultas dan program studi yang ada di kampus Universitas Indonesia Timur Makassar, Fakultas Farmasi, Audio Jungle. Fakultas Hukum, Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Audio Jungle. Universitas Indonesia Timur juga memiliki beberapa fasilitas perpustakaan, Audio Jungle. masjid, hotel, rumah sakit Universitas Indonesia Timur. Audio Jungle. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis kesehatan. Pada saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu analisis kesehatan. Analisis kesehatan atau biasa disebut dengan TLM atau Teknologi Laboratorium Medik merupakan profesi yang tidak kalah jauh dengan profesi di bidang kesehatan lainnya. Analisis kesehatan bertugas mengumpulkan sampel pasien, baik dari sampel darah, sputum, urin, feses, dan cairan tubuh lainnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu penyakit yang diderita oleh pasien, dan nantinya hasil pemeriksaan akan menjadi rujukan bagi dokter untuk melakukan upaya penyembuhan kepada pasien, atau biasa disebut sebagai teknisi penegak diagnosa seorang dokter. Analisis kesehatan atau teknologi laboratorium medik meliputi ruang lingkup yang sangat luas, seperti pemeriksaan hematologi, di mana merupakan ilmu yang mempelajari tentang darah dan bagian-bagiannya serta kelainannya. Kemudian, pemeriksaan kimia klinik. Salah satu contohnya seperti melakukan pemeriksaan fungsi hati, fungsi darah, fungsi ginjal, dan lain-lain. Lalu pemeriksaan parasitologi, di mana analisis kesehatan harus mengetahui tentang protozoa, fungi, cacing, dan lain-lain. Lalu pemeriksaan mikrobiologi, di mana pemeriksaan ini untuk melihat dan mengetahui atau membedakan bakteri, serta yang terakhir yaitu pemeriksaan imunologi, di mana mengetahui sistem kekebalan tubuh. Dan masih banyak lagi pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh teknisi laboratorium medik. Selain itu, analisis kesehatan atau teknologi laboratorium medik juga bisa berkarir di laboratorium patologi, anatomi untuk pemeriksaan sampel berupa jaringan hasil operasi. Tidak hanya bekerja di laboratorium kesehatan saja, namun seorang analis juga bisa bekerja di industri makanan dan minuman dan sebagainya. Menjadi seorang analisis kesehatan atau teknologi laboratorium medik tidaklah mudah, karena seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa analisis atau teknologi laboratorium medik merupakan penunjang atau penegak diagnosa seorang dokter. Maka dari itu, menjadi seorang teknisi laboratorium harus mementingkan ketelitian suatu sampel pasien yang akan diperiksa. Karena jika teknisi tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan sampel dari pasien, maka itu akan mempengaruhi hasil dari pemeriksaan. ABS merupakan pada dasarnya sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat
melalui individu, kelompok ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media informasi. Mengapa sih kita sebagai masyarakat harus menerapkan yang namanya PHBS? Teman-teman, ada pun beberapa indikator PHBS. Nah, atau perilaku hidup bersih dan sehat dalam masyarakat. Nah, yang pertama itu adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian yang kedua, menggunakan toilet untuk buang air kecil dan besar. Kemudian yang ketiga, menggunakan air bersih. Yang keempat, mengkonsumsi makanan sehat dan bersih, termasuk sayur dan buah-buahan. Nah, yang kelima, menjaga kebersihan diri dengan cara mandi, memotong kuku, dan menyikat gigi 2 kali sehari. Nah, kemudian yang keenam, memberantas jentik-jentik nyamuk. Kemudian yang ketujuh, berolahraga secara rutin minimal 30 menit dalam sehari. Kemudian yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Audio Jungle. Kemudian yang kesembilan, menghentikan kebiasaan merokok. Dan yang ke-10, menghindari dan tidak mengkonsumsi narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ataupun nafsa. Dalam tata PHBS ini merupakan hal yang penting yang harus kita terapkan dalam masyarakat, karena dengan menerapkan PHBS ini kita dapat terhindar dari virus, bakteri, jamur, dan parasit penyebab penyakit. Di beberapa daerah di Indonesia, terutama di bagian pelosok, penerapan PHBS mungkin masih memiliki banyak kendala. Kendala tersebut umumnya terkait dengan ketidakadaan air bersih serta fasilitas sanitasi dan pelayanan kesehatan yang belum memadai. Lingkungan yang bersih, asri, dan hijau pastinya akan lebih nyaman untuk dijadikan tempat tinggal. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat perlu menerapkan yang namanya perilaku PHBS. Nah, namun kendala tersebut tidak hanya ada di daerah-daerah pelosok saja. Meski layanan kesehatan dan akses informasi di perkotaan lebih mudah dijangkau, tapi masih banyak saja masyarakat perkotaan yang belum sadar akan pentingnya PHBS ini. Penerapan PHBS mendatangkan banyak manfaat bagi kesehatan Anda, keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Oleh karena itu, terapkanlah perilaku hidup bersih dan sehat mulai dari diri Anda sendiri. Nah, salah satu tujuan utama penerapan PHBS adalah untuk menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Dengan membiasakan diri untuk hidup bersih dan sehat, Anda akan terhindar dari berbagai virus, bakteri, jamur, dan parasit penyebab bakteri. Pesan singkat dari saya tentang pentingnya PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di dalam masyarakat. Nah, teman-teman, apabila ada kesalahan, tolong dikomentari dan disampaikan secara baik-baik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nun wal kolami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.